Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widi Rahul dan juga Faiz Selamat. Faiz Selamat. Gimana nih kabarnya teman-teman dan para subscriber? Semoga oleh Allah masih diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini saya diajak Mas Faiz Selamat ini jalan-jalan ke salah satu YouTuber dan juga merupakan TKI Arab Saudi, teman-teman. Dan beliau ini bisa dikatakan YouTuber wanita ya, Mas? Betul, wanita, dan beliau bekerja di Arab Saudi udah puluhan tahun. Tapi rumahnya tetap kayak gini nih, sahabat. Nggak tahu duitnya kemana nih. Ya. Mungkin banyak yang tanggungan di rumahnya. Betul, mungkin. Ya. Tapi Tapi itu bohong. Kita ketemu dengan YouTuber yang juga TKW yang sudah tuh orangnya siapa tuh. Ternyata ini Ternyata loh masih orangnya. ngepel juga di sini. Pekerja. Kapan mau berhenti ngepel, Bu? Ngepel terus. Hah? Di Arab ngepel kerjanya, di Madura ngepel juga kerjanya. Setiap hari kerjanya ngepel bersih-bersih. Berarti ada manfaatnya juga di Arab ya. Iya, Sudah betul. pandai, ternyata pandai di sini, teman-teman. Iya, betul Ini baru banget. datang di rumahnya, kami dipersiapkan hambal ini, teman-teman, dan ngepel dari tadi beliau. Soalnya ini ngedadak ini. Ini tempatnya nggak selalu ditempati. Ini baru kemarin katanya nyampe di sini. Nah, kita ngobrol. Ini rumahnya lama nggak ditempati, sahabat. Ini berapa tahun nggak ditempati? Ini kalau saya semenjak di Arab. Berapa ini tahun? sudah, 10 tahun nggak ditempatin. 10 tahun loh nggak ditempatin tempat nih. Oh, kok sempat bikin jajan juga ini? Aduh, Bukan bikin jajan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minal aidin, Kasma. Minal aidin wal faizin Mana Kak semuanya. Kazen? Kan udah dibilang. Di mana? Di vlognya Asma Family, Oh, lebarannya sendiri. terus Suami di Bangkalan, Asma di Sampang. Ada Jadi kerjaannya? terpisah. Karena ia terpisahnya karena kerja, ada kerjaan, ada tugas membantu orang tuanya. Oh. Ini Masya Allah, sekarang adik saya itu sering lihat vlognya sampean, Mbak. Karena kebetulan Kak Asma itu sempat viral di vlog saya. Itu sampai hampir 1 juta view-nya. Makanya beliau pengen kenalan. Kata saya, ayo langsung ke rumahnya. Dan ini Alhamdulillah sudah sampai. Jadi beliau ini salah satu TKW sekaligus YouTuber perempuan ya, yang ada di Arab Saudi. Gak apa-apa, langsung kenalan. Oh iya, Mbak Asma, ini saya Widi Rahul, Iya. adiknya Mas Faiz ini. Kemarin saya sempat lihat videonya Mas Faiz. Oh, ini deh, saya buat konten sama Kak Asma. Siapa Mas Kak Asma? Ini juga teman saya di Arab Saudi. Dan beliau alhamdulillah sekarang sudah bisa beli truk sendiri dan lain sebagainya. Gimana nih, Pak, sebetulnya cerita aslinya ini berapa tahun Iya. berangkat, ya? Ini saya berawal dari TKW ya. Iya, ya. Sekarang jadi mantan TKW. Dulunya TKW di Arab. Nah, kebetulan ini silaturahmi rumah Asma alhamdulillah ya. Ini juga masih hari suasana hari Lebaran ya. Kita baru silaturahmi. Tapi jangan ngobrol terus, makan dulu. Oh ya, Sambil benar. dikasih. Ini Ada air. Rapat. Ada ini aja saya punyanya. Buatan sendiri nih, Pak. Iya, alhamdulillah saya buat sendiri. Terus saya ini kerja di Arab, pembantu, kerja di rumah orang Arab gitu, tapi kan ganti-ganti majikan saya. Ya. Nah, terus saya itu udah 15 tahun berada di Arab. Itu 15 tahun itu lumayan banyak ya, tahunnya yang banyak. Sama suami? Sama suami, sama anak juga. Dan ini alhamdulillah saya sedikit-sedikit dikumpulin duit itu, sisa makan, sisa kontrakan rumah, sisa belanja, nah, gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ya, ada rezeki sedikit-sedikit tuh dikumpulin, dan alhamdulillah bisa kebeli apa yang saya mau sama suami. Dan alhamdulillah sekarang saya ini punya usaha kecil-kecilan, ya kayak suami saya usahanya gedam dan Truk ya, dump ya, truk ya. dump truk. Terus saya itu ada usaha untuk sama mertua Apa itu? gitu.
usahakan potong ayam, Oh, jualan daging ayam ya. ayam potong, ayam merah, ayam kampung. Saya itu tiap hari itu bantu mertua gitu. Di pasar. Iya, kadang ke pasar, kadang saya enggak. Kalau saya lagi sibuk, saya enggak ke pasar. Saya di rumah. Saya kerjaannya itu di rumah, ya cuma nyuci, masak. Habis gitu semuanya udah anak sekolah, nggak ada kerjaan, ke pasar bantu mertua. Seperti itu. Jadi suami saya itu juga ini nggak cuma kedam, ada sampingan lain. Kan dianya itu abahnya tukang jual daging. Jadi kalau mau motong ngebel dulu mana yang ada sapi, suami saya yang ambil pakai pickup gitu. Jadi bayaran juga kayak gitu. Alhamdulillah setelah pulang di Arab masih memiliki pekerjaan dari hasil. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi nge-YouTube tetap kan? Nge-YouTube saya tetap, Mazennya juga tetap ada. Apa nama YouTube-nya Kak? Kalau Mazen. Nah, Kalau saya Asma Family. bisa hadir juga sahabat di channel beliau. Bukan hadir lagi, sudah senior. Saya kan belajarnya dari Capais. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Masya Allah. Dan Ini banyak yang menanyakan juga Pak. 14 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya kan? Betul. Katanya banyak yang selama sampean nggak pulang tuh banyak keluarga yang meninggal dunia. Banyak. Saya kan berada di Arab. Yang meninggal pertama kakek, habis gitu nenek, habis gitu orang tua saya. Orang tua saya itu dulu kan di Arab. Saya berawal ada di Arab itu dari orang tua saya. Kerja juga di situ. Orang tua saya itu ada penyakit kanker di sini, dipulangin di sini, akhirnya 1 bulan di sini meninggal. Oh meninggal ya? Meninggal di sini. Sakitnya dari Arab. Dari Arab. Waktu itu sampean sudah di Arab? Sudah di Arab. Sudah ngumpul lama sama orang tua saya, akhirnya sakit dipulangin ke Indonesia, dipulangin ke sini, terus 1 bulan di sini meninggal. Sebentar Mbak, ya ibu sampean itu di Arab berapa tahun Mbak? Ibu saya di Arab 15 tahun. 15 tahun, tapi sebelum 15 tahun saya dipanggil ke sana. Dan 15 tahun itu nggak pernah pulang? Enggak, sama sekali. Pulang ke sini 1 bulan langsung meninggal dunia ya? Langsung meninggal. Pengorbanan orang tua sahabat. Jadi selama 15 tahun beliau bekerja di Arab Saudi, cuman 1 bulan bahkan bukan menikmati ya, sakit beliau. Sakit gitu, sakit. Maunya itu dioperasi. Jadi sebelum dioperasi itu mau dioperasi di Arab. Di sini dulunya di Pulang karena Arab. mau dioperasi gitu Iya, ya. di Arab juga mau dioperasi, cuman nggak jadi kalau di sana. Ya orang tua saya juga takut. Ya. Mendingan saya di Indonesia aja. Di sini udah ke rumah sakit apa yang paling gede di Pamekasan. Oh iya. Ke sana Gitu ya. di Ramsan, terus ininya juga di semuanya kurang berapa hari gitu udah nggak bisa Meninggal langsung dunia, ya. meninggal. Udah kakak juga disiapin semua. Jadinya nyampe kurang berapa hari gitu meninggal. Terus sewa lagi selain orang tua? Sepupu, terus bibi. Maaf ini ngevlognya di depan rumah. Iya, karena saya deket jalan, Pinggir gitu, jalan di ya? pinggir jalan. Agak berisik dikit, nggak apa-apa. Iya, soalnya banyak kendaraan lewat gitu. Terus sampean Mbak, sampean sendiri kan setelah 14 tahun nggak pernah pulang juga ya? Iya. Pulang di sini sudah banyak yang berkurang, banyak meninggal dunia, itu gimana perasaannya Mbak baru nyampe ke sini? Perasaan saya itu kalau mau diungkapin nyampe sini itu kaget. Kagetnya itu apa? Nyampe sana itu Tak apa. biar dingin dulu. Enak, dingin. Soalnya dari tadi kepanasan. Oh, ini kok repot-repot buat minuman ini. Enggak repot saya. Buatan Udah ada. sendiri ini, Mbak. Iya, buatan sendiri. Ayo sambil dimakan sambil diminum dulu. Biar ngobrolnya tambah enak. Ini, Mbak. Sambian bilang tadi bahwasanya pergi ke Arab Saudi ini sudah sekitar 14 tahun gitu. Dan di sini sudah banyak perubahan katanya. Terutama dari segi famili yang banyak meninggal termasuk orang tua. Gimana nih Pak perasaannya setelah pulang dari sekian tahun berangkat ke Arab Saudi?
setelah pulang ternyata sudah banyak yang tidak ada di sini, gimana perasaannya? Kalau perasaan saya itu kalau mau diungkapin rasanya itu sedih karena apa? Asma berangkat dulu kan lengkap, kakek nenek ada, bahkan orang tua pun ada, sepupu-sepupu, bibi, paman ada. Jadi saya pulang itu nyampe di sini itu cuma bisa melihat kuburannya. Saya itu kalau nyampe ke makam itu cuma bisa gini, ya Allah ini dulu saya sebelum berangkat ini orang ini ada. Tapi saya nyampe sini cuma bisanya melihat kuburan. Jadi intinya ya tetap setiap perjuangan itu mesti ada pengorbanan juga ya. Nah, jadi ini sahabat, karena saya sendiri juga termasuk alumni Arab Saudi ya. Memang kadang dilihat kerja di Arab itu kita dianggapnya happy-happy aja ya. Ya memang sahabat, kerja di Arab itu mungkin dari segi ekonomi atau finansial kita dapat ya, tapi dari segi kumpul dengan keluarga kita itu bahkan banyak nggak bertemu lagi ya kan. Kadang kita merasa buat apa sih saya sukses tapi orang yang seharusnya saya bahagiakan ternyata sudah tidak ada ya kan. Termasuk Asma, orang tuanya sudah nggak ada. Kadang harta itu kayak sia-sia juga Pak ya, tapi di sisi lain juga kita ada tuntutan untuk tetap hidup dan membiayai keluarga ya, anak dan sebagainya. Jadi itulah dilema dari seorang TKW atau TKI yang bekerja di luar negeri. Ini kan sudah pulang berapa bulan Di sininya sekarang. di Indonesia? Saya sekarang dihitung sudah 6 bulan. 6 bulan. Sudah 6 bulan dan sudah 6 bulan ini teruntuk buat TKW ya, yang belum pernah pulang kayak Asma. Ini saya bawa duit itu lumayan ada. Bukan saya sombong ya. Ada simpanan itu kan. Terus kalau saya ini uang yang ada di bank itu nggak dipergunakan untuk kita buka usaha atau dibelikan untuk kita ini penghasilan per bulan atau per harinya, itu rugi gitu. Soalnya saya ini nabung mulai dari nol, alhamdulillah sampai kita apa yang kita mau ada. Masih aja kurang, masih kurang. Jadi siapapun yang belum pulang, TKW yang ada di Arab, saya pesanin, saya saranin kumpulin duit, jangan difoya-foyakan. Kalau ada duit kumpulin di bank, nanti pulangnya buat usaha, mau ya terserah maunya, mau buka usaha ini itu, yang penting punya penghasilan. Saya aja ini setiap harinya pengeluaran ada. Soalnya kan anak sekolah ya Pak Dis ya, anak sekolah butuh buku, butuh bolpen, butuh seragam, butuh sangu buat sekolah. Karena di sini itu nggak kayak di Arab. Kalau di Arab, kalau anak saya dulu 5 rial cukup, udah itu nggak bawa air, nggak bawa apa, udah cukup 5 rial. Di sini itu saya si Rizky sehari 10.000. SD-nya doang ini kan sekolahnya sehari 2 kali. Ngaji pagi, sore ngaji, 3 kali sama ngaji. Ini aja Capais ngaji aja meskipun di samping rumah itu masih minta duit. Nah, apalagi sekarang kan udah tahu sendiri. Ngelangkah sedikit toko. Kesini toko sekarang kan ngejajar. Seakan-akan tiap rumah sudah ada tokonya semua, mau berbisnis semua ya. Gitu. Jadi harus hati-hati ya bagi para TKI, meskipun sudah banyak penghasilan di Arab Saudi. Kalau misalnya masih belum punya planning usaha di Indonesia, lebih baik ditabung dulu seperti itu. Di planning lah supaya nanti bisa ada penghasilan tiap hari atau tiap bulannya ya. Karena memang betul di Indonesia ini kenapa banyak yang merantau, karena kebanyakan tidak seimbang ya Pak, antara pengeluaran dengan pemasukan ini tidak seimbang. Jadi memang harus hati-hati. Dan ada juga yang sudah dapat penghasilan di luar negeri, sudah ngumpulin uang banyak, setelah nyampe di sini tidak tahu mengelola, akhirnya dibuat jalan-jalan aja. Tidak melarang kita jalan-jalan, silakan, tapi harus terkontrol. Apalagi ada niatan tidak ingin kembali lagi, jadikan tempat uang itu untuk bisnis atau usaha. Dan ini juga saya ya Capais tadi untuk dibawa jalan-jalan. Saya aja ini
bukan saya itu pelit ke anak-anak ya, Iya, bukan saya ngirit ya. Iya, iya. Saya ini selama berada di Indonesia udah 6 bulan, yang namanya ngevlog di pantai belum, ngevlog di pantai belum, buat jalan-jalan satu keluarga masih belum. Karena saya pulang dari Arab langsung ada fokus bisnis ya. bisnis beli Dump truck. dam. Habis itu beli dam terus divariasi di ini kan biar langsung orang tertarik kerja, gitu ya, gitu ya. biar juga ada peminat dan juga biar cepat kerja. Iya, iya. Kalau terus habis gitu sayanya itu sibuk juga bantuin mertua, terus sibuk ngurus anak sekolah, ngurus ini itu dulu. Kalau masalah jalan-jalan itu kalau buat saya nanti kalau misalnya sudah ada waktu, kita ngatur waktu. Anak saya libur karena saya kan kalau satu dibawa satunya kan, soalnya ini apalagi Iqbal udah mau masuk sekolah gitu. Kalau untuk buat jalan-jalan saya kan masih banyak yang nanya, katanya kenapa Kak Asma kok nggak jalan-jalan, kok nggak ke rumah ke Capais, sudah ke sahabat Kacong. Saya itu kan orang kan yang kerjaan saya nggak di vlog semua, Iya, betul. nggak ditaruh di vlog semua pekerjaan saya. Jadi saya itu setiap harinya sibuk. Kadang itu saya ini pulang dari Arab Saudi yang namanya pingin buka usaha ya. Maaf saja ini cerita tentang kehidupan saya Iya. di vlognya Widi Rahul. Widi Rahul. Biar sahabat-sahabat jadi bukan buat saya untuk Kak Asma itu bukan. Biar sahabat-sahabat tahu seorang TKW itu di Arab kan juga kerjanya malam bangun Cak Isya. Betul. Nah, Hampir 24 jam. 24 jam muter. Betul. Kalau misalnya ada tuyuk 24 jam. Ini kan di rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri kerja sendiri nggak diatur orang. Betul, betul. Saya itu nyampe di sini di Indonesia ini bukan enak tidur saya. Kalau kata orang Kak Asma itu udah sukses ya punya dam punya. Saya nggak enak tidur. Saya itu dari jam 1:30 udah bangun. Iya, 1:30 malam sudah bangun. Itu kerja apa? Ayam potong. Itu saya sekali sama mertua sekali motong kalau malam hari-hari biasa 80. iya, iya. Kalau yang lebaran kayak kemarin itu saya sampai nggak kemantu karena apa? Biar suami di situ ngebagi waktu. Suami di Bangkalan, saya di Sampang. Biar kebagi orang tua. 300 motongnya 300 Ekor ya. ekor. Terus yang sapi 3. Malam takbirannya itu. Terus setiap malam itu bangun dari jam 1:30. Selesai nanti jam 4 kerja pakai mesin. Kalau itu pakai mesin. Terus apalagi nanti ke pasar. Saya itu sholat subuh dulu nanti masak ke dapur. Itu muter setiap hari kayak gitu. Apalagi nanti ada video untuk diedit, untuk upload, untuk ngasih tahu tentang Asma biar nggak hilang. Iya, iya, betul. Konten Asma dibagi waktu seperti itu. Jadi saya itu disarankan untuk sahabat-sahabat semua, untuk kita itu waktu buat punya waktu jangan disia-siakan. Iya, betul. Selama kita masih sehat, Mampu gitu masih ya. mampu, masih sehat, biar nanti masa tuanya anak-anak bisa Hidup dengan Hidup. ya. tidak seperti saya. Iya. Saya kan masih kecilnya kurang bahagia. Kurang bahagianya bukan kurang bahagia apa? Masih kecil sudah merantau. Iya, betul. Jadi anak-anak saya itu biar nggak jadi seperti saya. Karena saya sudah merasakan kerja sama orang nggak enak. Iya. Seenak-enaknya kerja sama orang, tidak seenak kerja Jadi Ya. bos di rumah, sendiri gitu ya. bos sendiri. Meskipun Kita bebas. penghasilnya tidak sebesar. Gitu, iya. seperti itu. Kalau kerja sendiri tuh capek. Saya coba sebentar saja mau istirahat tidur bisa kan. Kalau kerja sama orang kan mau Dimarahi. tidur aja, mau pamit istirahat kan mana mungkin. Iya, iya, Oh betul. iya saya mau pamit dulu sebentar mau istirahat. Kan kebanyakan nggak enak kan saya dibayar. Betul, Gitu. betul. Kalau punya usaha sendiri, tinggal misalnya ada mau istirahat sebentar bisa. Jadi ya gitulah buat sahabat-sahabat semua. Sarannya buat Asma, pesannya kalau masih ada di Arab, dimanapun, di Singapura, di Thailand, Taiwan, pokoknya dimanapun di luar negeri, khususnya kalau bisa punya duit ditabung, buka usaha sendiri. Ya seenak-enaknya di luar negeri ya Cak Is ya. Pernah merasakan semua kan gimana rasanya di luar negeri. Apalagi jauh sama keluarga. Kalau di negara sendiri kan enak.
Senang, bebas, iya. Apalagi- Sebebas-bebasnya di negeri orang Masih tidak. ada batasan. Pokoknya enakan di negeri sendiri. Oke, terima kasih Mbak Asma sudah mau berbagi kisah dengan Widi Rahul dan juga Mas Faiz ini. Iya. Ini momen-momen Lebaran teman-teman. Jadi kami pengen silaturahmi dengan Mbak Asma, dan Mbak Asma sudah berbagi kisah dan memberikan saran terutama bagi para TKI yang lain. Semoga konten ini menjadi konten bermanfaat bagi kalian semua. Akhirnya dari kami Widi Rahul dan juga Faiz Slamet Dan juga Asma Family. ya, jangan lupa juga kunjungi channelnya Mbak Asma ini. Iya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.